Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kajian mingguan kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-200. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhishka waridatun ni'am anil qiyami bihuquqi syukrik fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. La tudhishka ojon dadiake kaget ing sira. La tudhishka ojon dadiake kaget ing sira apa waridatun ni'ami pira-pira tekani pira-pira nikmat. Anil qiyami saking jumenengake atau anil qiyami saking nunayake atau anil qiyami saking nekani bihuquqi syukrika kelawan pira-pira hak syukur sira. Fa inna dzalika krono sak temene mengkono-mengkono fa inna dzalika krono sak temene mengkono-mengkono al-idhash biwaridatin ni'am anil qiyam bihuquqi syukrik iku mimma setengah saking barang yahuttu kang ngasorake apa ma min wujudi qadrika saking anane kedudukan sira. Min wujudi qadrika saking anane kedudukan sira. La tudhishka waridatun ni'am anil qiyami bihuquqi syukrik. Janganlah datangnya nikmat itu malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. Karena yang demikian itu justru dapat merendahkan kedudukan, yakni kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang kita baca syarahnya dulu. Monggo yang bertugas untuk membaca. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu saya komentari atau yang perlu saya jelaskan, nanti saya suruh berhenti sebentar. Monggo. Oke, 311. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan limpahkan nikmat membuatmu terpesona dan lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban syukurmu kepada Tuhan atas nikmat itu. Misalnya, dengan melihat kelemahan dirimu dalam menunaikan hak itu sehingga kau lupa bersyukur. Sikap lalai itulah yang dapat merendahkan harga dirimu. Allah telah mengangkat harga dirimu dan membuat yang sedikit padamu menjadi banyak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Al-Quran surat An-Naml ayat Al-An'am. Surat Al-An'am juz 6 ayat 160. Ya Allah, jangan sampai banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadamu membuat dirimu lupa bersyukur kepadanya. Jangan sampai pula kau berpandangan bahwa nikmat yang kau rasakan itu datang dengan sendirinya sehingga kau tidak mau bersyukur kepada yang memberinya. Kedua sikap ini adalah sikap yang bodoh dan tercela. Dan di antara bentuk syukur, sampun Ustaz, apa? Nggih, sebentar kalau tambahin nggih. Sebenarnya ini penjelasannya sudah cukup jelas. Cuma ada beberapa tambahan yang perlu saya bubuhkan di sana. Jadi kesimpulannya, ketika kita menerima nikmat, maka jangan sampai penerimaan kita terhadap nikmat tersebut justru menjadikan kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Jangan kita hanya mengambil nikmatnya, tapi kita lupa kepada Sang Mun'im. Kita lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Karena nikmat itu datang kepada kita tidak serta-merta begitu saja, tapi ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Ya, seperti contoh misalnya pemberian atau yang berasal dari manusia. Manusia itu oleh Allah ditugas sebagai orang yang menyampaikan. Tapi pemberi hakikinya adalah Allah. Pemberi hakikinya adalah Allah. Maka manusia itu yang menggerakkan adalah Allah. Seandainya Allah tidak menggerakkan hatinya untuk memberi, maka tidak akan pernah memberi. Maka di situ kita harus bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada sesama. Ini pembahasan yang sering saya ulang-ulang pembahasan. Jadi jangan ada ketimpangan di sana. Kepada Allah kita harus bersyukur, kepada sesama kita harus berterima kasih. Jadi jangan hanya kita sebelah saja, hanya bersyukur pada Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, atas pemberian yang panjenengan sampaikan, misalnya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita lupa tidak berterima kasih pada yang menyampaikan, itu juga timpang. Adabnya adalah kepada Allah kita syukur, kepada sesama yang menyampaikan kita ucapkan terima kasih. Karena Allah itu yang mengalirkan, sedangkan orang yang menyampaikan ke kita ibarat paralonnya. Ibarat paralonnya yang menyambungkan kepada kita. Sebagaimana paralon itu tidak dapat mengalir air dengan sendirinya, karena tidak ada gunanya paralon tanpa ada air. Tapi begitu juga air tersebut dialirkan oleh Allah melalui paralon. Jadi kita yang menyampaikan itu di ibarat paralonnya, sedangkan air yang mengalir di dalamnya itu adalah ibarat adalah nikmatnya. Allah yang memberikan air mengalir, ibarat itu Allah yang memberikan rizki, sedangkan lewatnya melalui orang itu ibaratnya sebagai paralon yang menyampaikan. Seperti itu. Jadi kita ketika menerima nikmat, itu jangan sampai penerimaan kita terhadap nikmat, kita hanya sibuk pada nikmatnya, tapi lupa kepada yang memberi nikmat. Lupa kepada yang memberi nikmat. Karena dengan begitu kita termasuk orang yang dianggap kurang ajar kepada Allah. Kita hanya ambil pemberiannya, tapi lupa kepada sang pemberinya. Kita masih memiliki mental kanak-kanak, berarti. Masih memiliki mental kekanak-kanakan. Coba anak kecil tuh ketika ayahnya keluar dari luar kota misalnya bawa mainan, maka dia sambut ayahnya depan pintu, kemudian diambil mainannya, kemudian ayahnya ditinggalkan. Dia hanya sibuk dengan mainannya, tapi ayahnya
dilupakan. Itu gambaran kita menerima nikmat dari Allah. Begitu nikmat kita terima, kita lupa kepada Allah, lupa untuk mensyukurinya. Nah, itu berarti kita masih memiliki mental bocah di dalam berperan sebagai hamba. Oke, jadi jangan sampai kita hanya menerima nikmat saja, sibuk menerima nikmat tapi lupa untuk mensyukurinya. Oleh karena itu sebagian ba'dus sholihin itu justru ketika semakin banyak menerima nikmat itu justru semakin susah. Ya. Ada sebagian ba'dus sholihin begitu. Semakin banyak menerima nikmat semakin susah dia. Kenapa? Karena dia menganggap ketika semakin banyak diberi nikmat itu berarti menuntut untuk semakin besar, ya, syukur yang harus ditunaikan. Padahal nikmat-nikmat yang sebelumnya itu belum tuntas disyukur. Kan ada ba'dus sholihin itu ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mendapat hadiah dari orang lain. Kemudian ketika dia menerimanya justru dia menangis kepada Allah. Ya Allah, ya, dosa apa lagi yang kau hukum kepadaku? Aku nikmat sebelumnya yang engkau berikan itu belum tuntas aku syukuri. Sekarang engkau beri nikmat lagi yang belum tentu aku mampu untuk mensyukurinya. Nah, ini bukan tingkatan kita ini. Jadi justru ketika menerima nikmat itu tidak begitu menganggap itu sebagai suatu yang anugerah bagi kita, tapi dia berpikir sejauh mana saya mampu untuk mensyukurinya ini. Jadi pikiran untuk dapat menyukuri lebih itu mengalahkan rasa bahagianya ketika menerima. Ini adalah berarti orang-orang pilihan yang seperti itu. Artinya jangan sampai kita hanya tertipu dengan nikmatnya, tapi lupa bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Karena yang demikian itu dianggap kurang beretika, dianggap kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur itu macam-macam, ada syukur bil lisan, ya. Kita syukur bil lisan alhamdulillah, atau juga wa minhu dzikrullah, berzikir pada Allah, gunakan lisan ini berzikir pada Allah. Juga kita mengucapkan al-baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga masuk dalam syukur. Jadi syukur itu secara umum ada syukur bil lisan dengan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian syukur bil arkan, mensyukuri bahwasanya menggunakan anggota tubuh itu untuk ketaatan. Misalnya kita sekarang mendengarkan pengajian, ini juga merupakan bentuk syukur. Syukur secara anggota tubuh. Kemudian yang ketiga syukur bil qalb, syukur dengan hati, yaitu meyakini atau menyadari bahwa nikmat yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, monggo dilanjut. Di antara bentuk syukur dengan lisan adalah berzikir, mengingat Allah, atau membaca wirid setelah sholat 5 waktu. Ini apa wanita? Ya, sudah saya baca tadi. Jadi di antara bentuk syukur kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat sehat, ya, kita gunakan untuk nyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan lisan ini untuk senantiasa basah dengan ingat Allah. Demikian juga perilaku kita, anggota tubuh kita fungsikan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita didik untuk senantiasa menyadari bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian kita lanjutkan pada hikam yang ke-201. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Tamakkunu halawatil hawa utawi kuwate manise hawa nafsu minal qalbi saking ati iku huwa da'u ya penyakit al-udalu kang apot. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Mantapnya atau mancapnya rasa manis
hawa nafsu di dalam hati itu adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Oke, monggo dibaca. Ini hanya beberapa baris saja, hanya beberapa kalimat. Insya Allah ini tidak terlalu panjang pembahasan. Monggo dibaca. Kecenderungan syahwat dan sumber kecintaan terhadap dunia yang bersarang di kalbu merupakan penyakit yang kronis dan sulit diobati. Penyakit ini tak bisa dihilangkan dengan berbagai cara dan obat, termasuk dengan iman, makrifat, dan keyakinan karena sebuah penyakit. Jika sudah bersarang di kalbu, tak ada lagi obat yang mampu menawarnya. Akibatnya, ia menjadi kronis dan sulit disembuhkan. Tak lagi ada yang mampu mengobatinya, kecuali wirid atau karunia ilahi. Sebagaimana yang diisyaratkan Ibnu Adhail dalam ucapannya. Nggih. Ini berarti nyambungnya dengan hikam berikutnya 102. Nggih, saya jelaskan dulu. Jadi bercokolnya rasa manis hawa nafsu di dalam hati, kecenderungannya terhadap dunia, itu adalah merupakan penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Jadi orang-orang yang memang memiliki kepedulian terhadap ruhani, maka mereka juga akan menjaga kesehatan ruhani, bahkan melebihi kepeduliannya terhadap kesehatan fisik. Ya. Karena apa? Kesehatan fisik memang suatu yang penting, yang harus kita jaga. Karena al-qalbul salim fil jismis salim. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat di jasad yang sehat. Artinya kalau kita tidak sehat secara fisik, maka aktivitas kita akan terganggu. Maka berbagai kegiatan-kegiatan kita juga akan terhambat. Itu ketika fisik kita sehat. Maka kemudian ketika kita merasa tubuh kita tidak enak, merasa meriang, merasa demam, merasa panas, dan seterusnya, maka secepatnya kita akan segera mencari obat. Secepatnya kita akan mendatangi dokter. Secepatnya kita akan memeriksakan diri ke rumah sakit. Ya, karena kita khawatir ketika semakin dibiarkan akan semakin parah, penanganannya semakin lama maka akan semakin sulit. Ya, akan semakin kronis. Ketika semakin kronis, semakin komplikasi, tentu penyembuhannya juga akan semakin rumit. Nah, itu adalah ketika kita tertimpa penyakit tubuh, ketika kita tertimpa penyakit zahir. Ketika fisik kita yang sakit, kita memiliki kepedulian yang begitu tinggi untuk kembali kita mendapatkan jiwa atau mendapatkan fisik yang sehat. Tapi jangan lupa, sebagaimana kita memiliki perhatian yang penuh terhadap kesehatan fisik, jangan lupa kita juga harus memiliki kepedulian yang lebih bahkan untuk kesehatan rohani. Cuma bedanya antara penyakit fisik dengan penyakit rohani, itu kalau penyakit rohani itu jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan penyakit fisik. Kenapa? Karena kalau penyakit fisik itu yang bersangkutan itu langsung merasakan. Yang bersangkutan itu langsung merasakan. Karena dia merasa tidak sabar atau dia merasa tidak kuat untuk terus berlama-lama berada di dalam penyakit yang dideritanya, dia begitu menderita, maka dia secepatnya atau sesegera mungkin dia akan segera memeriksakan diri ke dokter. Contoh misalnya ada orang demam, demam selama 1 hari 1 malam, demam tinggi, maka dia tidak bisa nyenyak tidur, makan tidak enak, Maka walaupun dia tidak disuruh untuk pergi ke dokter, dia akan meminta sendiri, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa terganggu, merasa tidak enak dengan kondisi yang dihadapi.
Itu kalau penyakit fisik. Sehingga penyakit fisik ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Karena yang bersangkutan itu akan merasakan langsung ketidaknyamanan dari penderitaan penyakit fisik tersebut. Makanya penyembuhannya itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi beda dengan penyakit rohani. Kalau penyakit rohani itu lebih sulit untuk disembuhkan karena yang bersangkutan itu mengidap penyakit rohani tapi dia kebanyakan tidak merasa. Tidak merasa. Salah satu contoh misalnya, ada orang hasud. Hasud itu kan penyakit rohani. Penyakit rohani. Tapi yang bersangkutan, orang yang menderita atau yang mengidap penyakit hasud, dia tidak merasa kalau sikapnya yang benci ketika orang lain menerima nikmat itu adalah suatu penyakit. Dia tidak menyangka itu. Yang menyangka atau yang merasa, yang menderita terhadap penderitaan atau yang ditanggung oleh orang yang terkena penyakit hasud itu justru orang lain yang dihasuti. Misal, saya punya hasud. Saya hasud kepada Bu Suci misalnya. Saya hasud dengan Bu Suci. Saya yang mengidap penyakit hasud, saya tenang-tenang saja. Karena saya tidak merasa kalau sikap saya yang iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada Bu Suci itu sebagai suatu penyakit, yaitu penyakit hasud. Tapi Bu Suci sebagai orang yang dihasuti oleh saya, beliaulah justru yang merasa sakit. Oke. Ini adalah perbedaan antara penyakit fisik dengan penyakit rohani. Maka kenapa penyakit rohani itu jauh lebih susah untuk disembuhkan dibandingkan penyakit fisik? Karena kalau penyakit fisik yang bersangkutan langsung merasakan, sedangkan kalau penyakit rohani yang bersangkutan itu tidak merasa. Kalau dia sakit, justru orang lain yang bersinggungan dengan dia, yang menjadi objek dia, yang menjadi sasaran dia, justru yang merasakan penyakit itu. Makanya jauh lebih sulit untuk disembuhkan penyakit rohani daripada penyakit fisik. Maka di sini Ibnu Athaillah menyampaikan, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Jadi menancapnya atau bersarangnya, ya, kokohnya rasa lezatnya hawa nafsu di dalam hati itu adalah suatu penyakit yang kronis yang sulit untuk disembuhkan. Bukan berarti tidak bisa disembuhkan, bisa, tapi sangat sulit, ya, sangat sulit. Apa nanti yang akan menyembuhkan? Ya, nanti yang akan menyembuhkan ini pada hikam yang ke-202, ya. Jadi di situ memang harus pertama mendapatkan betul-betul dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Di samping yang kedua, harus ada ekstra dari kita, berupaya untuk diobati, berupaya untuk kita mencari sebab kenapa saya hasut. Kalau penyakitnya hasut, misalnya apa yang menyebabkan saya hasut? Oh, saya hasut karena tetangga dapat nikmat. Akhirnya kita berpikir, oh iya, orang lain dapat nikmat, kenapa saya harus hasut? Nikmat yang dia terima itu datangnya dari Allah. Allah ketika memberi nikmat kepada saudara-saudara saya, ketika memberi nikmat kepada orang lain, itu adalah dengan ilmunya Allah. Kalau dengan ilmunya Allah, berarti Allah dalam memberikan itu tidak mungkin salah sasaran. Sehingga kalau saya hasud, maknanya saya berarti memerangi Allah secara terang-terangan. Karena Allah berkehendak untuk memberi, saya justru tidak terima hati saya kalau dia diberi. Berarti secara tidak langsung saya hasud adalah saya memerangi kehendak Allah secara terang-terangan. Sehingga dengan berpikir begitu, ya, kita akan timbul satu kesadaran nikmat itu dari Allah, diberikan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Maka tidak ada yang keliru dalam pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu kita akan timbul kesadaran, oh iya, kalau begitu buat apa saya hasud? Jadi perlu terapi seperti itu. Di samping butuh bantuan Allah, kekuatan dari Allah, juga butuh perenungan seperti itu. Supaya hati kita ini tidak terlalu jauh dalam kebaperan. Nah, karena kadang kita digiring oleh perasaan kita sendiri. Kadang kita digiring oleh jahatnya pikiran kita sendiri. Ya, jahatnya pikiran kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini, ya, menurunkan agama tauhid, agama Islam, sebenarnya ini untuk mengawal kita, untuk menundukkan dari akidah ini, menundukkan supaya akal kita tidak liar.
Karena seperti yang sering disampaikan oleh saya menukil ungkapan dari guru kami, beliau mengatakan tidak ada yang lebih tega menyiksa manusia atau menyiksa diri kita melebihi pikiran kita sendiri. Melebihi pikiran kita sendiri. Jadi karena pikiran yang digiri, yang begitu liar, yang begitu tanpa batas, maka akan menjadikan dia selalu suudzon dengan orang, suudzon bahkan dengan Allah. Buruk sangka dengan orang, buruk sangka dengan Allah. Ketika orang lain mendapat nikmat, dia tidak terima. Kenapa? Karena menganggap orang lain itu lebih beruntung. Menganggap nikmat yang Allah berikan kepada dia adalah suatu ketidakadilan. Ini berarti kan sudah buruk sangka dengan orang, buruk sangka pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pikiran. Maka oleh Allah kita diperintahkan untuk bertauhid, berakidah. Akidah itu sebenarnya untuk mengikat pikiran. Diikat kemana? Supaya pikiran itu tidak liar, supaya pikiran itu terarah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak liar mengikuti bisikan-bisikan setan, mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu. Oke, ini saja dulu kiranya kajian kita hari ini, yaitu berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu berkaitan tentang nikmat, ya, yaitu jangan sampai penerimaan kita terhadap nikmat justru melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian itu merupakan sifat kebocahan, sifat kekanak-kanakan, sifat yang dianggap kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba dianggap kurang ajar di hadapan Allah ketika kita hanya menerima nikmat tapi lupa sang pemberinya. Kemudian yang kedua, bersarangnya rasa manis hawa nafsu di dalam hati itu adalah suatu penyakit kronis yang sangat mematikan. Kalau penyakit fisik itu akan habis sakitnya ketika mati. Ada orang misalnya sakit kencing manis, diabetes misalnya, atau sakit jantung. Ini kan penyakit fisik. Begitu mati, selesai sakit. Ketika mati sakitnya selesai, sudah tidak sakit lagi. Yang awalnya sakit jantung ya, ketika mati tidak terasa. Tapi beda dengan penyakit rohani ini. Kalau penyakit rohani, kita mengidap penyakit hasud. Jangan kira ketika mati kita justru tidak merasakan akibat kesakitan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Oke, itu goncangannya besar. Besar Pak, delik di lemari sampai besar sekali ya Pak. Oh, Bentuk besar, bentuk besar kan. Itu Ustaz, apa ya Allah di sini besar banget kayak di gunung juga. Wah ya Allah. lemari itu kelimpangan lemarinya. Ya Allah. Aku nggih dulu niki sampai sak menika nggih tasik. Iki bahkan terakhir tadi malam jam 1:30. Wah, robo jatuh ya Allah. 1:30 sudah terhitung 419 kali. Sudah ke 419 kali tenggen kula. Tapi
skala terbesar itu waktu 10 hari yang lalu, satu hari itu pertama skala 5,8, yang kedua 6,0, yang ketiga itu 6,5. Setelah itu kecil-kecil, susulannya itu kecil-kecil ya. 2,5, 3,5, 4. Tadi malam itu 4,2 kalau itu sudah hampir 419 kali loh. Atur Masya Allah, tapi mungkin dipun paringi keselamatan nggih. Amin. Terus ngaten, kula ijazah akan tunggu niki. Menawi kita ing dalem kawontenan getaran gempa niku perbanyak nggih maos niku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Niku tasbih pun Nabi Yunus nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nggih kalih hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku dipun waos ingkang kathah nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggih, insyaallah dipun paringi keselamatan, perlindungan saking Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ijazah kula saking guru kula tahun 2013 niku waktu kula enten teng Mesir niku ki enten gempa ngaten. Waktu Ramadan sami kali niku kula enten lantai 12 nggih, tiba-tiba bergoncang sore-sore niku. Ini kula dipun ijazah kalian guru kula niku hasbunallahu wa ni'mal wakil, tasbih pun Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kalih hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dipun amalaken nggih. Insyaallah mugi-mugi dipun paringi keselamatan, perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama ta'alu sallallahu Muhammad wa ali kama ta'alu. Wa ufil lana wal muslimin kama ta'alu innaka ahlut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka anta tuba alaina wa tu'afiyana min jami'il bala'i wal balwa al khariji minal ardi wa nazil minas sama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim ahbabana wa sallim jami'a aqribaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati fi dinina wa dunyana wassalamati fi dinina wa dunyana wassalamati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daina wamsahu mala makanatihim fala yastati'una al-budiya wal maji'a ilaina. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakufuna kafa ya ain sad himayatuna fasayakfikumullahu wassamiul alim sitrul arsy masbulun alaina wa ainullahi naziratun ilaina bihaulillahi la yuqdaru alaina wallahu biwaraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Samanten ingkang kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.